Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nuri Eliza, mahasiswi Pendidikan Kimia Universitas Maliku Saleh, Kabupaten Aceh Utara. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai kesetimbangan ion dalam larutan. Mau tahu seperti apa penjelasannya? Makanya jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai habis ya. Tetapan kesetimbangan. Untuk bagian awal dari kesetimbangan ion dalam larutan, tetapan kesetimbangan air di sini merupakan elektrolit yang sangat lemah sehingga air terionisasi, di mana terionisasi bersama H2O menjadi ion H+ ditambah OH- dalam bentuk reaksi kesetimbangan. Karena konsentrasi H2O dianggap tetap di sini karena terionisasi yang sangat sedikit, jadi dianggap tidak ada yang terionisasi, sehingga persamaannya menjadi persamaan kesetimbangannya H+ dikalikan OH- dibagi H2O. Karena H2O-nya di sini dianggap tetap, maka dianggap suatu konstanta, sehingga kesetimbangan air di sini dirumuskan sebagai H+ dikalikan OH-. Jadi nilai kesetimbangan air kita asingkan dengan Kw. Adapun nilai Kw dari berbagai suhu, jadi intinya nilai kesetimbangan air itu akan berubah berdasarkan suhu. Misalkan, di sini dari berbagai percobaan dari suhu 0 sampai 100 mengalami perubahan. Di sini ada beberapa nilai Kw, adapun nilai Kw yang paling sering kita gunakan atau digunakan secara universal, biasanya ini dianggap pada suhu 25 derajat Celcius. Berarti kalau soal yang terkait dengan nilai Kw dan tidak diketahui, itu kita bisa menganggapnya sebagai nilai Kw yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dengan nilai 1 kali 10 pangkat min 14. Nah, ini sesuai kesepakatan konsensi dengan asumsi umum bahwa Kw 10 pangkat min 14. Maka, larutan netral terjadi jika H+ sama dengan OH- sama dengan 10 pangkat min 7. Ini adalah awal di mana kita menentukan netral itu ketika pH-nya sama dengan 7, karena konsentrasi H+ dan OH-nya adalah 10 pangkat min 7. Sekali lagi, ini konsensi bahwa ketika tidak diketahui dalam soal atau dianggap secara umum, maka kita memakai nilai Kw 10 pangkat min 14, yaitu nilai Kw pada suhu 25. Adapun pengaruh asam basa terhadap kesetimbangan air. Kesetimbangan air terjadi ketika H+ sama dengan OH- atau yang dikatakan tadi adalah kondisi netral. Adapun penambahan asam menyebabkan H+-nya akan lebih banyak daripada OH-. Berarti larutan asam ini adalah sesuatu larutan di mana konsentrasi H+ lebih besar daripada konsentrasi OH-. Adapun penambahan basa menyebabkan H+-nya kurang dari OH- atau OH-nya lebih besar. Jadi di sini H+ ini mencirikan sebagai ion asam, adapun OH- adalah sebagai ciri khas dari ion asam. Adapun untuk perhitungan H+ dan OH- di sini, kita akan membahas perhitungan H+ dan OH- baik itu pada asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Kita mulai dari asam kuat dulu. Asam kuat terionisasi sempurna di dalam air. Di sini H+-nya dapat kita hitung dengan Ma dikalikan A, di mana Ma di sini adalah konsentrasi asam, sedangkan A valensi asam. Kita akan jelaskan melalui contoh soal. Misalkan, hitunglah H+ dan OH- dari senyawa H2SO4 0,005 m. Dari sini kita ketahui bahwa H2SO4 adalah senyawa asam. Sehingga yang bisa kita hitung terlebih dahulu adalah ion H+-nya. Atau kita identifikasi, berarti molaritas asamnya adalah 0,005 m atau 5 kali 10 pangkat min 3 m. Untuk Kw-nya, karena di sini tidak diketahui, kita anggap 10 pangkat min 14. Adapun yang kita tanyakan adalah H+ dan OH-nya, maka dari sini kita bisa mengionisasikan H2SO4 seperti di bagian pertama, tentang ionisasi senyawa asam maupun basa. Dari sini kita mendapatkan H2SO4 ini terionisasi menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Karena H+ yang dihasilkan adalah 2, berarti kita mendapatkan bahwa valensi asam dari 2SO4 adalah 2, sehingga H+ kita hitung dengan Ma dikalikan A. Tinggal kita masukkan angka, ketemu kali 10 pangkat min 3 atau 10 pangkat min 2 m. Kemudian, bagaimana untuk menghitung OH-nya?
OH- itu dihitung dengan persamaan KW, di mana KW sama dengan H plus kalikan OH-, maka jika kita substitusikan nilainya 10 pangkat min 14 sama dengan 10 pangkat min 2 kalikan OH-. OH-nya 10 pangkat min 12 atau lebih jelasnya bisa dengan persamaan seperti ini ya. KW sama dengan H plus OH-, maka OH- sama dengan KW per H plus atau 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 12. Jadi pangkatnya naik ke atas jadi plus. Atau untuk perhitungan selanjutnya H plus dan OH- tapi pada basa kuat. Karena ini basa kuat, tentunya nanti menghitungnya dari OH-. OH- dirumuskan dari MB dikalikan B, ini hampir sama ya, konsentrasi basa, sedangkan B-nya valensi basa. Contohnya, misalnya hitunglah H plus dan OH- dari NaOH 0,01 m. Sekali lagi, NaOH di sini adalah sebuah basa, maka kita menghitungnya akan berawal dari OH-nya. Identifikasinya MB-nya 0,01 m atau 10 pangkat min 2 m, KW-nya ini tersirat, kita ketahui 10 pangkat min 14, H plus dan OH-nya ditanyakan. Kita menghitungnya dari OH-nya dulu. Untuk menghitungnya, kita harus mengetahui valensi basanya dulu. Untuk valensi basa, dari ionisasi kita dapatkan OH-nya sebanyak 1, sehingga B-nya di sini atau valensi basa 1. Tinggal kita substitusikan kebersamaan OH-nya sama dengan MB dikalikan B, 10 pangkat min 2 dikalikan 1. Atau 1 dikalikan 10 pangkat min 2 bisa kita tulis 10 pangkat min 2. Adapun perhitungan H plusnya dengan persamaan KW, H plus dikalikan OH-, maka di sini H plus yang didapatkan 10 pangkat min 12, atau dari persamaan ini ya, KW sama dengan H plus kali OH-, maka H plus sama dengan KW dibagi OH-, ketemunya 10 pangkat min 12. Sekarang untuk yang lemah, perhitungan H plus dan OH- untuk asam lemah ini ada sedikit perbedaan. Di sini ada persamaan H plus untuk asam lemah yaitu akar Ma kali Ka atau boleh juga dihitung dengan Ma dikalikan alfa, di mana Ma itu konsentrasi asam dan Ka itu tetapan ionisasi asam dan alfa itu adalah derajat ionisasi. Berarti kita menggunakan apakah akar Ma kalikan Ka atau Ma kalikan alfa, tergantung dari soal tersebut yang diketahui komponen mana yang ada. Kalau ada Ka-nya berarti pakai akar Ma kalikan Ka, kalau ada alfanya berarti Ma kalikan alfa. Contoh, hitung H plus dan OH- dari senyawa CH3COOH 0,05 m, dari sini CH3COOH berupa asam lemah dengan Ka. Jadi salah satu ciri khas dari asam lemah biasanya diketahui Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5 ini. Maka kita identifikasi Ma-nya 0,05 m atau 5 kali 10 pangkat min 2. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Kw-nya tersirat 10 pangkat min 14. Karena ini semua berupa senyawa asam, kita menghitungnya dari H+. H plus di sini karena ada Ka-nya, berarti pakai akar Ma kali Ka atau akar 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 10 kali 10 pangkat min 7 atau 1 kali 10 pangkat min 6. Kita dapatkan H plus sama dengan 10 pangkat min 3. Adapun untuk OH-nya yang kita hitung dari persamaan KW, hampir sama dengan ketika menghitung di asam kuat ataupun basa kuat. KW-nya di persamaan KW sama dengan H plus kali OH-, KW-nya 10 pangkat min 14, H plusnya 10 pangkat min 3, dan OH-nya bisa dihitung yaitu 10 pangkat min 14. Untuk selanjutnya basa lemah. Untuk basa lemah di sini terionisasi sebagian, sama seperti dengan asam lemah, berarti berupa reaksi kesetimbangan. Dirumuskan dengan OH-, ingat kalau bisa pakai OH-, asam pakai H+. OH-nya sama dengan akar MB dikalikan KB, ini hampir sama ya antara rumus asam lemah dengan basa lemah, hanya mengubah H+ jadi OH-, Ma jadi MB dan Ka jadikan KB. Jadi akar MB kalikan KB atau pakai MB kalikan alfa. Di sini keterangannya sama, konsentrasi basa, tetapan ionisasi basa dan alfa derajat ionisasi. Contoh soalnya misalkan ini, misalkan kita mempunyai senyawa basa NH4OH 0,02 m yang terurai 25%. Kata-kata terurai 25% ini menunjukkan bahwa ini adalah alfa atau derajat ionisasi, di mana menunjukkan 25% adalah angka dari alfa, ini derajat ionisasi.
Maka kita dapatkan MB-nya 0,02 M atau 2 kali 10 pangkat min 2. Alfanya 25%, boleh kita tulis 2,5 kali 10 pangkat min 1 atau 25/100 Kw-nya tersirat 10 pangkat min 14. Ingat, karena ini sebuah bahasa, maka yang kita hitung adalah OH-nya terlebih dahulu. Karena di sini ada alfa, kita menggunakan persamaan MB kalikan alfa, yaitu MB kalikan alfa 2 kali 10 pangkat min 2 kalikan 2,5 kali 10 pangkat min 1. Kita dapatkan 2 kali 2,5 itu 5, 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 1 jadinya 10 pangkat min 3. Karena OH min sudah ditemukan, kita menghitung H plus dengan persamaan KW. KW sama dengan H plus kali OH min, maka di sini kita dapatkan H plus itu sama dengan KW dibagi OH min, nilainya seperti ini ya. Kita manipulasi sedikit 10 pangkat min 14, kita ubah menjadi 10 kali 10 pangkat min 15. Ini sama aja, satu nilai H-nya biar 10 dibagi 5 bisa gampang dihitung. 10 bagi 5 sama dengan 2, min 15 dibagi min 3 sama dengan min 3-nya naik jadi plus, sehingga min 15 ditambah 3 menjadi min 12. Atau dengan cara lain, artinya dengan perhitungan yang kalian pahami juga boleh. Nah, untuk mempermudah kalian untuk mengetahui apakah ini termasuk soal asam kuat, basa kuat, atau asam lemah, basa lemah, kalian bisa memahami atau sedikit menghafalkan beberapa daftar asam kuat dan basa kuat serta asam lemah dan basa lemah. Di sini yang tidak semua harus dihafalkan, tapi di bagian-bagian atas, misalkan HCl ini sampai dengan H2SO4 ini yang paling sering keluar di soal. Sama seperti di asam lemah ini, yang paling tidak ya sampai dengan CH3COOH. Kalian sebisa mungkin agak hafal karena ini bagian atas yang paling sering keluar. Sama seperti halnya basa kuat di sini juga yang paling sering keluar 1, 2, 3 ini. Kalau di basa lemah mungkin lebih banyak ke NH3 atau NH4OH. N2H4 ini sudah jarang, jadi lebih banyak ke NH3 atau NH4OH. Yang mana ini sebagai acuan saja, jadi agak hafal akan lebih membantu kalian ketika menemui soal untuk meyakinkan apakah ini kuat atau lemah. Untuk selanjutnya, agar memperdalam pemahaman kalian tentang materi ini, silakan kalian kerjakan latihan soal ini sebagai latihan mandiri. Bisa ditambah juga dari sumber buku paket atau referensi lain, atau sumber literasi yang lain, baik itu secara manual maupun digital, untuk mengukur pemahaman kalian tentang bagian kedua dari larutan asam basa ini. Silahkan dikerjakan, ini hanya sekedar untuk latihan soal saja. Adapun kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran di bagian ini adalah persamaan untuk KW itu dirumuskan dengan H plus dikalikan OH min, atau KW itu adalah hasil kali konsentrasi H plus dengan konsentrasi OH min. Ini kesimpulan awalnya atau tetapan kesetimbangan air. Adapun nilai 10 pangkat min 14 ini adalah nilai konvensi atau nilai kesepakatan ketika di soal itu tidak ditentukan. Berarti kita menganggap nilai KW itu 10 pangkat min 14 ketika di soal tidak ditentukan, atau kita anggap sebagai nilai KW pada suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya, asam kuat dirumuskan dengan H plus sama dengan Ma dikalikan A, sedangkan basa kuat dirumuskan dengan OH min sama dengan Mb dikalikan B. Adapun untuk asam lemah dan basa lemah ini ada semacam kesesuaian ya, atau semacam bisa kita analogkan di sini hanya mengubah H plus jadi OH min, Ma jadi Mb, rumusnya akan hampir sama. Ini kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran bagian larutan asam basa tentang kesetimbangan ion dalam larutan. Nah, silahkan untuk bisa dipahami sebagai hasil pembelajaran di bagian ini. Nah, jadi itulah penjelasan dari materi kesetimbangan ion dalam larutan. Teman-teman pasti sudah paham kan? Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Jangan lupa tetap semangat ya. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.